Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 11 IPA, perkenalkan Ibu Nima Desarini, guru mata pelajaran kimia. Bagaimana? Kalian sehat semua bukan? Apakah ada yang tidak hadir? Ibu minta dua kelas untuk mencatat ya. Apakah kalian sudah siap pembelajaran kimia kali ini? Baiklah, kalau sudah siap, pembelajaran kali ini memuat indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran, yaitu menerapkan faktor-faktor yang dapat menggeser arah keseimbangan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam industri seperti industri amonia dan industri asal-usul. Baiklah, di awal pembelajaran kalian dengarkan penjelasan berikut ini. Asas Dikatelier. Apabila dalam suatu kesetimbangan diberikan suatu benda, maka kesetimbangan tersebut akan berubah menjadi tidak setimbang, dan akhirnya akan menjadi berat sebelah. Untuk mengurangi akibat dari benda tersebut, kesetimbangan harus bergeser untuk membentuk suatu kesetimbangan yang baru. Hal inilah yang disebut dengan asas Dikatelier. Asas Dikatelier menyebutkan bahwa apabila dalam suatu kesetimbangan diberikan aksi, maka kesetimbangan harus bergeser dan membentuk kesetimbangan yang baru. Benda yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa pengaruh dari konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Pengaruh konsentrasi. Dalam suatu kesetimbangan, apabila jumlah A dan B ditambah, maka jumlah reaksi akan bertambah, dan untuk menguranginya, maka C dan D dibentuk, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dari gambar tersebut, bagaimana jika jumlah C dan D ditambah? Apa yang akan terjadi dengan kesetimbangan? Pengaruh tekanan dan volume. Pengaruh tekanan dan volume hanya terjadi pada sistem yang melibatkan gas. Saat tekanan dinaikkan, maka volume akan berkurang. Sebaliknya, saat tekanan diturunkan, maka volume akan bertambah. Dalam suatu reaksi, 1 mol gas A ditambah dengan 2 mol gas B akan menghasilkan reaksi kesetimbangan dengan menghasilkan 1 mol gas C dan 1 mol gas D. Dalam reaksi tersebut, apabila tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan menuju total mol yang lebih kecil, di mana total mol produk yang berisi 2 mol dan mol reaksi yang berisi 3 mol, sehingga kesetimbangan akan menuju ke arah produk dengan total mol yang lebih sedikit. Dan saat tekanan diturunkan,
maka volume akan lebih besar dan ruang juga lebih besar, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, di mana total mol yang lebih besar. Pengaruh suhu. Perubahan suhu melibatkan adanya energi. Dan pada suatu reaksi kesetimbangan akan dipengaruhi oleh adanya kenaikan suhu atau penurunan suhu. Di saat kenaikan suhu, maka akan membutuhkan energi, dan saat penurunan suhu akan melepaskan energi. Apabila ada suatu reaksi eksoterm, yaitu 2 mol A ditambah dengan B, menghasilkan C dan D dalam suatu kesetimbangan, mempunyai delta H sama dengan minus 75 kJ. Tanda minus pada reaksi ini berarti reaksi tersebut melepaskan energi. Dan saat suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi endoterm. Dan saat suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, di mana total mol terkecil dan reaksi eksoterm. Untuk reaksi endoterm, di mana tanda plus menunjukkan bahwa reaksi tersebut membutuhkan energi. Saat suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan menuju total mol yang lebih sedikit, atau pada reaksi eksoterm. Dan saat suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, di mana total mol lebih besar dan menuju pada reaksi endoterm. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan tadi? Bagaimana cara menerapkan faktor-faktor yang dapat menggeser arah kesetimbangan dalam industri supaya mendapatkan hasil yang optimal? Apakah kalian sudah ketemu jawabannya? Silakan dicatat jawabannya dan kumpulkan dengan teman-temanmu. Kalian ingat kembali ada berapa faktor yang dapat menggeser arah kesetimbangan dan kemana arah kesetimbangannya. Apakah kalian sudah ketemu jawabannya? Kalian tulis jawaban kalian bersama teman-temanmu, juga jawaban dari kelompok yang lain. Kemudian kalian simpulkan bersama kelompok lain dalam satu lembar kertas. Minggu depan kita bahas bersama. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Apakah kalian senang belajar? Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.